Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiyati taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, para nabi, para jamaah rahimakumullah. Orang yang sudah berbicara kurang lebih 37 kali di tempat yang sama, di mimbar yang sama, di jamaah yang sama, di materi yang hampir bersamaan, tentu ada pengulangan. Tapi saya mencoba untuk tidak mengulangi materi yang sudah saya sampaikan mulai 2008, insya Allah begitu. Ya. Apa yang akan dibahas pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kurang lebihnya 60 menit panjenengan dan saya, kita semuanya diberikan rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala, bisa mencerna dan menerima tausiah dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu wa taala yang lewat saya bacakan. Judulnya adalah Mathalul man yad'u ghairallah. Niku bahasa aslinya begitu. Kalau bahasa panjenengan, bahasa saya adalah perumpamaan orang yang meminta, memohon, berharap, berlindung, minta pertolongan kepada selain dari Allah. Lu dibahas apanya, Pak? Nah, nanti jangan ikuti dibahas apanya itu. Ya. Karena orang Islam itu di mana-mana mulai zaman Rasulullah sampai zaman sekarang itu dasar hidupnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita hidup ini dasarnya juga itu. Nanti kalau menjelang wafat sudah ingat, tidak ingat, gitu loh Pak. Nanti kira-kira kita sampai di situ enggak? Pandangan saya itu loh. Kira-kira sampai di situ enggak? Sudah dibaringkan, diinfus, di ini, dimonitor, dan sebagainya. Paginya masih ingat, siang sudah enggak ingat, sore ingat lagi. Kira-kira begitu enggak? Apa langsung tes gitu aja? Loh, saya itu Pak, ini orang itu begitu, orang Islam itu bukan alasan itu Pak. Nanti dibisikkan di telinga saya, telinga kita semuanya, la ilaha illallah. Betul Pak ini? Tapi panjenengan kan tidak kesusu loh. Wes, kalau kemudian dipundut sama Allah Subhanahu wa taala, dimakamkan, yang makam pulang semuanya, ditanya sama malaikat tentang pelaksanaan syahadat itu tadi. Makanya saya 36-37 kali datang ke sini matur kepada kita semuanya itu adalah karena saya terangkan syahadat tok. Karena itu yang penting. Loh Ustaz, tidak menerangkan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kenakalan. Iya, itu semuanya juga diterangkan. Tapi intinya di syahadat itu. Makanya saya ambil judul Mathalul man yad'u ghairallah. Perumpamaan orang yang memohon kepada selain dari Allah. Nah itu loh Pak. Dimulai dari mana? Dimulai dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan syahadat. Ketika Rasulullah sukses mengajak orang-orang saat itu bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah, la ma'budu bihaqqin illallah, direaksi ada yang nggak enak hati. Jadi ketika Rasulullah berdakwah ke sana kemari mengajak orang bersyahadat, terus semakin hari semakin banyak ada yang nggak enak hati, alias loro. Sinten Pak sing loro hati? Orang kafir. Betul Pak. Jadi ada orang-orang tokoh-tokoh itu mendatangi rumah
berhenti, jangan diteruskan menjelaskan la ilaha illallah. Ini jahiliyah Pak, zaman itu begitu. Kalau bahasa aslinya orang-orang itu ngomong kepada Abu Thalib, namanya Rasulullah, ya Aba Thalib, inna ibna akhika yashtumu alihatana wa yaqulu wa yaqulu wa yaf'alu wa yaf'alu. Abu Thalib itu ponakan sampean itu. Betul nggak Pak? Nabi Muhammad itu ponakannya Abu Thalib. Kalau jenengan ponakannya siapa? Awas. Ya. Silun. Tapi tidak apa-apa, nanti kan berjalan. Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, inna ibna akhika yashtumu alihatana wa yaqulu wa yaqulu wa yaf'alu wa yaqulu. Ponakan sampean itu loh. Tuhan ini nggak boleh, Tuhan ini nggak boleh, mencaci maki terus. Jadi Nabi mendakwakan tauhid itu, mengajak orang bersyahadat, pikirannya orang kafir mencaci maki. Tuhan ini nggak boleh, Tuhan ini nggak boleh, Tuhan ini nggak boleh. Lalu Nabi Muhammad dipanggil, falaulah ba'atha ilaihi fanahaitahu. Sekarang kemana ponakan sampean itu Abu Thalib? Panggil sini. Nabi Muhammad didatangkan. Setelah Rasulullah hadir di depan Abu Thalib, di depan orang-orang kafir tadi, Abu Thalib tanya. Kalau pakai bahasa Indonesia, pertanyaannya Abu Thalib begini, wahai ponakanku, ya bna akhi, ya bna akhi, wahai ponakanku, maliku mika yashkunaka. Ini kenapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Katanya kamu mencaci maki ini Tuhan-Tuhan mereka ini. Nabi Muhammad diam aja. Makanya panjenengan dan saya kalau mengikuti akhlaknya Rasulullah, nuwun sewu naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Misalkan dimemeli orang, diam dulu Pak. Jangan ikut apa? Loh ini saya itu Pak. Rasulullah itu begitu. Mungkin aja orang itu salah paham, tidak mengerti ini dan sebagainya, macam-macam, diam. Ini Abu Thalib memarahi ponakannya itu tadi. Orang kafir juga memarahi Rasulullah, ya. Nabi Muhammad diam. Begitu Nabi Muhammad itu diam, Abu Thalib selesai ngomong, orang kafir selesai ngomong, Nabi Muhammad jawab. Nah ini penting. Ya Ammi, ya Ammi itu apa? Ya Bang. Paman, ini uridu ma'ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Paman, saya kepingin orang-orang ini paman. Nah, orang kafir-kafir ditutin semua aja sama Rasulullah. Ya saya tidak tahu untuk kira-kira saja ditutin ini. Paman, ya Ammi, ini uridu ma'ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Saya kepingin paman, orang-orang ini paman mengatakan satu kalimat saja, satu kalimat. Katanya apa? Kira-kira kalimat apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu Pak? La ilaha. Tapi Rasulullah kan belum menyampaikan kalimat itu kalimat apa. Jadi ini omong-omongan, diskusi. Ya Ammi, paman, ini uridu ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Saya kepingin orang ini mengatakan satu kalimat saja. Tadayyana bil Arab, paman, orang Arab ini paman nanti agamanya berdasarkan satu kalimat. Dan yang bukan Arab juga agamanya berdasarkan satu kalimat. Waktu itu panjenengan belum ada. NKRI belum ada.
Sampai suudon. Sama kata Rasulullah. Saya ulangi lagi, ini uridu ma'ala kalimatin wahidatin tadayyana bil Arab qadudi ilaihim al-jam'al jizyah. Yang Arab yang bukan Arab sama paman. Dasarnya la ilaha illallah. Nah, orang kafir marah-marah. Tanya sama Nabi, "Ma'hiya wa abika ya Muhammad." Muhammad, apa satu kalimat itu? Melestarikan agama nenek moyangmu dah. Kira-kira dijawab oleh Rasulullah, "Na'am" atau "la"? Maksud na'am sama "la" kan ini siapa bahasa Arab. Kira-kira dijawab oleh Rasulullah, "Na'am." Kalau na'am berarti Rasulullah melestarikan agama jahiliyah. Halo? Kalau dijawab "la" berarti Rasulullah ingin merubah tatanan jahiliyah menjadi tatanan Islam berdasarkan syahadat. Nah sekarang tak tanya, kira-kira dijawab "na'am" atau "la"? Bener kan misalnya? "La", bukan melestarikan agama jahiliyah. La ilaha illallah kata Rasulullah. Faqamu fasiqin. Orang-orang kafir 10 orang nanti marah-marah. Kira-kira kalau sekarang itu gebrak-gebrak meja. Untung tidak ada yang membawa pisau nusuk Rasulullah. Untung. Sabut june bisa. Ini gak nyindir Pak ya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak salah paham. Pulang, jenengan baca di tafsir itu. Peristiwa itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza lasyai'un ujab. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan banyak dijadikan cuma satu saja? Loh, ya kan? Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah itu menghapus berbagai macam ketuhanan, sistem ketuhanan semuanya dihapus kecuali siapa? Allah. La ilaha illallah. Ya, diabadikan di Quran. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak dijadikan Tuhan yang satu? Ya, sangat mengherankan. Maka pergilah para pemimpin-pemimpin Quraisy tadi, wan talaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum inna hadza lasyai'un ujab. Ya, maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, tetaplah kamu menyembah Tuhan-Tuhanmu, jangan mengikuti Muhammad. Jadi orang dakwah tauhid bersyahadat itu mulai zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman al-a'imam al-mujtahidin sampai pada zaman sekarang itu kadang-kadang disalahpahami orang. Saya ulangi, orang mendakwahkan tauhid kayak Rasulullah mulai zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in sampai sekarang kadang-kadang disalahpahami orang. Betul Pak? Jangan kalau disalahpahami orang itu mundur tak tambah maju. Mundur tak maju tak kenal. Membela yang bayar. Ya. Saya sudah di mana-mana kadang-kadang menerangkan, Mas, Pak, Bu, kita ini orang Islam. Etnisnya apa saja, ekonominya sampai di apa saja, profesinya apa, partai politiknya apa, mazhabnya apa, semuanya dasarnya la ilaha. Bener Pak? Dilafalkan boleh. Mau peng 100, peng 1000, peng 1 juta boleh. Diterjemahkan boleh, dalam kitab-kitab tauhid boleh. Diuraikan maknanya boleh. Boleh Pak ya? Ditulis di tembok juga boleh, ditulis di kertas boleh, ditulis di kain boleh Pak? Boleh. Dipasang di pagar boleh Pak? Jadi kayak gua. Kalau jamaah masjid At-Taqwa ini masyarakat Madani, misalkan pulang dari pengajian bawa bendera la ilaha
Teroris. Loh, jangan. Ini yang saya maksudkan, ada yang salah paham nggak? Ada. Iya toh. Jadi benderanya kecil begini, ini saya nggak panas-panas sih Pak ya. Lalu dibawa pulang, ada kayunya sekian, dipasang di belakang. Dari mana Bu? Pak? Dari pengajian masyarakat Madani. Bendera dari mana? Dari Pak Ustaz. Kira-kira sing diceluk jenengan apa saya? Jenengan matur, Mas, saya ini orang Islam, syahadat dasarnya. Orang Islam itu hidup zaman kapan saja, partainya apa, golongannya apa, ekonominya koyo apa, semuanya dasarnya syahadat. Besok saya menjelang mati itu dibisikkan kalimat la ilaha illallah. Betul Pak? Kalau saya sudah mati, yang memakamkan itu pula, saya ditanya sama malaikat pelaksanaan la ilaha illallah itu gimana? Sampai kok usil sih. Itu loh tetangga saya, orang Nasrani, masang salib gini, sampai nggak usil. Ya tak? Dengan berani nggak menjawab itu? Insya Allah. Jadi Nabi itu begitu, paling tidak bapak-bapak, mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Syahadat ini tidak apa-apa, Pak. Mau dilafalkan, mau ditulis, mau diamalkan, wajib bagi umat Islam. Ya, dan ini yang paling utama dalam hidup itu. Pak Ustaz, apa tidak sholat? Pak Ustaz, apa tidak zakat? Pak Ustaz, apa tidak masalah ekonomi? Apa tidak masalah pendidikan? Apa tidak masalah politik? Semuanya yang saya sebut-sebut itu juga penting, tapi lebih penting daripada itu dasarnya adalah apa? Betul Pak? Coba saya jelaskan lagi. Ini sudah 20 menit saja. Tinggal 20 menit lagi nanti tanya jawab. Enggak? Atau biasanya nggak pakai tanya jawab sama. Panjenengan di rumah, saya juga di rumah. Yang punya jabatan, ada punya jabatan. Yang Pak Guru, Bu Guru, punya murid. Yang Pak Dosen, Bu Dosen, punya mahasiswa. Yang Pak Ustadz, Pak Kiai punya jamaah, punya santri. Sekarang tak tanya, saya lanjutkan tadi kekuatan tauhid tadi la ilaha illallah. Apa yang kita khawatiri setiap hari, setiap saat, siang, malam, sore, siang, malam, sore terhadap adik-adik dan anak-anak kita besok ke depan 2030, 2040, 2050, 2060, 3000. Apa yang kita khawatiri siang dan malam itu? Atau panjangan nggak khawatir belas? Halo? Oke. Sebagai orang tua, sebagai anggota masyarakat, sebagai orang Islam, sebagai pejabat atau tidak pejabat, sebagai tokoh masyarakat atau tidak tokoh masyarakat, menurut tauhid harus ada satu titik yang dikhawatiri terhadap masa depan adik-adik dan anak-anak kita. Saya kasih contoh. Saya pernah memberi pengajian di depan Pak Guru, Bu Guru di Surabaya. Di Gadung, Wonokromo. Ada kira-kira 150 Pak Guru. Saya tanya, Pak Guru, Bu Guru, saya ini juga guru dulunya Pak. Panjenengan setiap hari ke sekolah, ke kelas, membimbing anak-anak, putranya manusia, putranya orang, putranya ini, putranya itu masa depan kita nanti. Kita didik di sekolah ini. Yang saya tanyakan, apa yang panjenengan khawatiri, apa yang Bapak Ibu khawatiri terhadap anak-anak didik kita masa yang akan datang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan? Jawabannya macam-macam. Ada yang narkoba, ada yang kenakalan, ada naudzubillah kebebasan seks, ada macam-macam. Lalu saya tunjukkan satu poin. Sebenarnya menurut yang diajarkan oleh Nabi di dalam Al-Quran dan Hadis, harus ada satu saja yang dikhawatiri terhadap masa depan adik-adik dan anak-anak kita. Apa? Jangan-jangan anak saya, generasi muda saya
Betul Pak? Betul. Oke. Lu kok cuma itu Pak Ustaz? Nanti dulu Pak, jangan pirsa Nabi Ibrahim. Wong Islam nggak tahu ceritanya Nabi Ibrahim juga. Ini serius Pak. Siang dan malam Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini mohon kepada Allah. Doanya panjang, panjangnya sudah ngerti semuanya, ya. Di dalam surat Ibrahim itu ayat 35 dan 36. Potongan daripada ayat itu mengatakan Nabi Ibrahim nyuwun berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak cucu saya jangan sampai menyembah berhala. Makanya tadi tak tanya, saya dan panjenengan siang dan malam terhadap anak kita, cucu kita, masyarakat kita, generasi muda kita itu apa? Apa yang bodoh sama Nabi Ibrahim itu tadi? Nyuwun sama Allah supaya anak cucu kita dijauhkan jangan sampai menyembah apa tadi Pak? Pak, yang namanya berhala itu bukan hanya patung benda padat disembah-sembah saja Pak. Nun sewu. Bisa barang Pak? Bisa benda? Bisa orang? Bisa uang. Bisa jabatan? Uang. Bisa uang? Hei, tanya. Apakah para sahabat zaman dulu tidak butuh duit? Butuh toh? Weh, jangan sahabat Rasulullah saja. Apakah Rasulullah tidak berdagang? Butuh duit? Apakah imam-imam zaman dulu itu tidak butuh duit? Imam-imam zaman dulu loh Pak. Imam Syafi'i butuh duit tak? Imam Maliki butuh duit gak? Imam Hanafi butuh duit gak? Imam Qurtubi butuh duit gak? Imam Maliki butuh duit? Imam-imam sekarang? Baik. Imam siapa ya? Butuh Pak. Tapi kalau panjenengan merujuk kepada doanya Nabi Ibrahim tadi, ya Allah jauhkanlah diri saya dan keluarga saya jangan sampai menyembah berhala. Karena tidak ada orang tidak butuh fasilitas duniawi itu tadi, tapi kalau kebablasan bahaya. Itu loh maksudnya. Apa kata Nabi Ibrahim berikutnya? Alasannya apa? Apa berdoa kepada Allah begitu? Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, ya Allah, banyak orang tersesat karena menyembah apa tadi Pak? Ini yang saya sebutkan bahwa mestinya saya dan panjenengan setiap orang yang beriman itu khawatir terhadap dirinya, anak cucunya, jangan sampai besok anak cucu saya itu menyembah selain dari Allah, menyembah berhala tadi. Bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Saya tidak bawa hati. Kata Pak Busro Muqaddas, saya menirukan bahasanya Pak Busro Muqaddas, mantan ketua KPK. Yang dihadapi oleh masyarakat kita, bangsa dan negara itu salah satunya adalah menghadapi generasi muda, yang generasi muda Android. Generasi muda apa Pak? Apa Android itu? Ya, sebabnya itu aja. Nanti kalau lama ada kemungkinan naudzubillah min dzalik, anak cucu kita itu jauh dari nilai-nilai yang benar karena setiap hari mentek HP nggak Pak? Bisa jauh nggak dari nilai-nilai yang benar? Bisa menyebarkan apa saja nggak Pak lewat situ? Nah ini contohnya. Ini yang dihadapi oleh masyarakat kita. Yang kedua kata Pak Busro Muqaddas, ini bukan barang baru, bukan pengertian yang baru. Setiap hari diomongkan orang masalah korupsi. Ya, kalau masyarakat bangsa dan negara kita itu korupsi itu
jangan nyungsep Pak. Bisa jadi. Loh betul Pak. Itu loh maksudnya. Maka Nabi Ibrahim tadi selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak cucunya dijauhkan dari menyembah apa? Bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa uang, bisa apa saja. Karena itu semuanya adalah kelemahan yang ada di dalam masyarakat itu tadi. Oh, kalau begitu kekuatannya orang Islam mestinya kemana Pak? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang saya aturkan tadi, yang saya mau aturkan panjenengan itu adalah bagaimana perumpamaan orang yang memohon, meminta berlindung kepada selain dari siapa? Allah. Kembalikan saja kepada Allah semuanya. Panjenengan dan saya setiap saat memberi nasihat putra putrinya, cucunya juga begitu. Nduk, le, awas lo ya. Nah itu mestinya. Nggak ada orang nggak senang duit, tapi hati-hati besok kalau kamu sudah besar. Nggak ada orang yang nggak senang punya jabatan karena jabatan itu terdapat fasilitas macam-macam, tapi hati-hati. Nggih Pak nggih? Kalau sudah menyimpang daripada yang disebutkan yang benar tadi, yang terjadi bisa berbagai macam kelemahan dan kerusakan yang ada di masyarakat itu. Saya sebutkan 1, 2, 3, 4. 1. Kelemahan atau perumpamaan orang yang meminta pertolongan, mencari perlindungan, mohon kepada selain daripada Allah. Saya sebutkan 1 ini, ada 4, nanti saya sebutkan satu. Ya, Pak, saya tanya dulu, arti dari la haula wala quwwata illa billah apa itu Pak? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali berarti bukan selain dari Allah Pak ya. Nah ini saya sebutkan kelemahannya. Kelemahannya yang pertama adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran, orang yang memohon meminta kepada selain daripada Allah diumpamakan oleh Allah. Ada orang makan atau ada orang minum, tiba-tiba ada lalat yang terbang. Lalu itu Pak, lalu ini membawa manfaat atau membawa penyakit? Ya, mungkin nggak lalu ini lalat ini hinggap di tempat yang kotor-kotor? Ya, kotorannya ayam, kotorannya binatang, bangkainya kucing, bangkainya tikus, mungkin dihinggapi Pak ya. Terus di sini ada makanan di depan orang itu, entah apa makanannya. Ada kemungkinan dihinggapi Pak? Begitu lalat itu hinggap di sini, terbang lagi. Ada yang ditinggal di sini Pak? Ada yang dibawa pergi? Misalkan ini ada pisang goreng lalu dihinggapi oleh lalat tadi, ada yang dibawa pergi? Ya bukan pisang gorengnya maksudnya. Yang saya tanyakan, orangnya bisa ngambil lagi yang dibawa tadi Pak? Bisa nggak? Nggak bisa. Loh ini bahasa Quran loh Pak. Kalau ada lalat yang berterbangan hinggap di makanan, ada yang dibawa makanan tadi seberapapun besarnya tidak kelihatan oleh mata, orangnya bisa ngambil lagi? Tidak bisa. Nah, berarti manusia itu lemah apa bukan? Sangat lemah. Loh, oleh Allah itu sampai diberi contoh seperti itu. Maka di dalam Al-Quran panjenengan kalau mengikuti pakai HP surat Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas yang dipanggil siapa Pak? Zuriba mathalun fastami'u lahu, telah dibuat buat kamu semuanya perumpamaan, maka dengarkan perumpamaan. Dengarkan, fastami'u lahu. Nah, ini kelemahan umat Islam itu menurut kitab Tauhid ini salah satunya Pak. Jadi orang Jawa sendenanya itu bukan kepada Allah tapi kepada selain dari Allah. Saya ulangi, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah
Bisa toh? Bisa. Ini saya tidak menyinggung siapa-siapa. Bisa wali? Bisa. Bisa orang yang sudah mati? Bisa. Tapi ada nggak yang begitu itu Pak kira-kira? Sangat. Belum tidak usah dicari Pak. Tapi karena ayatnya ada, berarti nyata-nyata di masyarakat juga apa? Ada. Tapi supaya berhenti sampai diberi perumpamaan oleh Allah begitu. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan buat kamu, maka dengarkan perumpamaan itu. Innalladzina tad'una min dunillahi, yang kamu mintai selain daripada Allah, la yakhluqu dzubaban wa la yastama'u lah. Tidak bisa menciptakan satu ekor lalat. Nabi nggak bisa, wali nggak bisa, syekh nggak bisa, kanjeng. Gus, kamu nggak bisa. Ya, wa iyasluhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Andai kata Allah dalam surat Al-Ghazali, lalat itu mengambil sesuatu dari makananmu dan minumanmu, dibawa pergi, dibawa terbang, kamu nggak bisa ambil lagi. Berarti apa? Dha'ufat thalibu wal matlub. Yang memohon, yang meminta, yang berharap ini juga lemah, yang dimintai juga lemah. Saya beri contoh, ini mohon maaf, kebetulan saya hafal aja, mungkin sudah pernah saya omongkan di sini. Saya boleh lakukan lagi Pak? Nanti yang dibawa pulang lagunya toh. Tapi saya betul-betul ada dasarnya Pak. Namanya pengajian itu pencerahan supaya umat Islam yang ikut ngaji tidak seperti itu, gitu maksud saya. Tapi mohon izin dilakukan Pak ya. Tapi sudah mengulangi, tidak apa-apa ya. Benar. Lagunya gimana? Lirik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Enak nggak Pak? Sangat. Nah itu kalau saya balik ini 2 kali 3 kali, jenengan nanti melihat saya itu kelihatannya 3 atau 4 gitu. Bahkan mungkin ada yang tidak kelihatan sama sekali. Saya yakin di masjid ini tidak ada ucapan begitu. Karena paham dan mengerti tauhid itu tadi. Apa maknanya? Maka orang tauhid tidak boleh. Kata surat Al-Ghazali, yang kamu mintai, yang kamu harapkan, yang kamu yakini itu tidak bisa menciptakan seekor lalat. Andai kata lalat pun mengambil sesuatu dari makanan dan minuman yang dibawa pergi, dibawa terbang, kamu nggak bisa ngambil lagi. Dha'ufat thalibu wal matlub. Sangat lemah orang yang meminta selain daripada Allah atau yang dimintai selain dari Allah. Jadi kekuatan orang Islam itu mendekatkan diri sama Allah, minta. Apa maknanya tadi? Apa tadi Pak lagunya Pak? Kapal. Atau ada yang tahu? Itu namanya salawat apa itu? Salawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha. Saya menghargai perbedaan Pak ya, sesama saudara umat Islam. Nun sewu, saya menghargai perbedaan. Tapi mohon izin saya menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Boleh Pak? Siap. Tidak boleh emosi Pak ya.
Maknanya dari syair atau lagu yang saya sebutkan tadi meyakini bahwa Rasulullah SAW ini yang menyembuhkan hati yang sakit, badan yang sakit, yang menyembuhkan itu bukan lagi dianggap Allah tapi siapa? Rasul. Lah apa benar Pak? Saya ulangi, saya menghargai perbedaan sesama saudara umat Islam. Tapi karena saya diberi kesempatan menerangkan tauhid, saya mohon izin menerangkan sesuatu yang saya ketahui benar. Di kita enggak, di tauhid enggak boleh, lemah. Meyakini Rasulullah itu menghapus dosa juga tidak boleh. Meyakini Rasulullah itu menyembuhkan hati yang sakit juga tidak boleh. Meyakini Rasulullah itu bisa menyembuhkan badan yang sakit juga tidak boleh. Dha'ufat thalibu wal matlub, sangat lemah orang yang meminta dan yang diminta. Makanya Rasulullah dulu menangnya itu gara-gara minta tolongan sama Allah. Coba saya ulangi lagi satu poin, masih panjang Pak. Nabi itu di dalam mengalahkan orang kafir, lalu masyarakat itu diatur menurut yang diajarkan oleh Nabi menurut syariat. Itu dalam peristiwa apa? Lain perang apa? Perang Sunggur, perang Badar Pak, begitu. Padahal jumlahnya orang Islam banyak apa sedikit? Berapa orang Islam Pak? 300. Orang kafir berapa? 1000 lebih. Akal yang sehat, pikiran yang jernih, teori yang jitu saat itu pasti 300 kalah dibandingkan yang 1000. Tapi nggak bisa menang. Minta pertolongan sama Allah. Lo itu lo umat Islam mestinya wiridnya panjenengan wirid saya Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata. Terus dilanjutkan. Oh, kalau begitu umat Islam harus menggarap kekuatan ekonomi Pak supaya kuat. Betul Pak ya? Kalau di Surabaya itu ada 212 mat. Di sepanjang tempat saya itu ada 1 mat miliknya umat Islam. Nggak tahu di sini ada nggak? Baru mau beli tanah. Berarti duitnya panjenengan dipakai belanja ke tokonya. Halo? Apa begitu kan? Duitnya panjenengan dipakai belanja ke tokonya. Orang yang sobo masjid apa bukan? Berarti yang sobi siapa? Orang sak masjid sekian banyaknya, sekian ratus, sekian ribu, sekian juta belanja ke situ semuanya memberi keuntungan 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000. Berarti yang kaya siapa? Nah, harus ketok. Itu kesalahan salah satunya. Harus ada yang mikir. Di Surabaya sudah ada, di Sepanjang sudah ada, di Sidoarjo sudah ada. Ya. Dan di Muhammadiyah juga kadang-kadang membuat surya amal belanja di situ semuanya. Jadi gampangnya begitu, kalau di sini itu ada apa namanya pertukuan miliknya masyarakat Madani, semuanya urunan berapa 3 juta membuat toko, lalu semua belanja di situ semuanya. Tokonya tambah besar nggak Pak? Yang kaya siapa? Nah, belum, itu belum. Insya Allah tahu. Tapi di beberapa daerah sudah. Nah, kasih contoh paling gampang. Ada minuman yang mereknya apa? Wah. Tambah melulu saya. Ada minuman yang miliknya umat Islam nggak Pak? Contohnya dulu ya. Mantan. Jadi kan sebutkan apa? Santri. Apa lagi? Berarti kalau semua umat Islam minum itu produksinya semakin banyak nggak Pak? Semakin kaya nggak? Nah, gitu loh maksud saya. Jadi kekuatan umat Islam itu diantaranya kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, bangun ekonominya supaya ekonominya kuat. Itu tadi. Itu loh maksudnya. Orang yang senang politik, bangun politiknya supaya politiknya kuat. Nah, kalau umat Islam gandengan tangan jadi satu semuanya, pilkada, pil apa saja, kira-kira menang nggak? Kalah.
kita sama-sama orang Islam, walaupun kita berbeda. Enggak Pak, tidak apa-apa. Mari kita galang kekuatan sesama saudara umat Islam. Menang apa kalah kira-kira? Terus gimana Pak? Sampai yang nomor 1, saya yang nomor 2. Sampai yang nomor 2, saya yang nomor 1. Udah bisa Pak, kalau begitu nomor 1 semuanya. Menang Pak. Tapi kalau sesama umat Islam itu masih begini, loh ini jujur Pak, dosa Anda boleh. Mas, sama-sama umat Islam, mari. Nanti masyarakat kita, desa kita, RT kita, negara kita, bangsa kita, kabupaten kita, kota kita atur menurut bagaimana yang disebutkan di dalam pedomannya Rasulullah. Karena kita sama Islam. Betul kan beda Pak Ustaz? Beda tidak apa-apa. Jangan mempersoalkan perbedaan. Yang kita satukan adalah kesamaannya. Betul Pak? Loh itu benar Pak. Jadi kembali kepada Allah, minta pertolongan Allah itu bukan hanya berdoa toh. Actionnya seperti itu tadi. Seperti itu. Belum Pak Ustaz. Kapan? Ya kapan-kapan. Tapi perlu diwujudkan nggak Pak kira-kira begitu Pak ya? Harus. Pak Ustaz sudah banyak, Pak Kiai sudah banyak. Apa Quran, apa hadis, semuanya ngerti. Mari kita galang ukhuwah persaudaraan. Walaupun 1-2 ada perbedaan. Boleh Pak ya? Begitu. 1. Jadi saya mengajak panjenengan kembali kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau minta selain pada Allah tadi diberikan contoh oleh Al-Qur'an surat Al-Hajj tadi, ibaratnya kalau ada lalat mengambil makanan dan minuman lalu membawa pergi, kita tidak bisa mengambil lagi. Lemah. Tapi kalau kembali kepada Allah diwujudkan dengan membangun ekonomi, membangun apa saja itu tadi, jadi kuat kan? Saya diberitahu bapak-bapak katanya kalau saya pulang ke Sidoarjo ke sepanjang itu lewat sana sebelah kiri ada SPBU apa? Sirkah Amanah. Rami itu. Sirkah Amanah. Sirkah Amanah. Miliknya siapa itu? PDM. Milik pribadi apa milik banyak orang? Jamaah. Berarti kalau yang sugi itu pribadi apa banyak orang? Yang punya itu orang yang sobo masjid apa nggak sobo masjid? Sobo masjid. Berarti kalau yang sobo masjid berarti yang kaya orang Islam apa bukan? Contohnya itu tadi. Ya. Wes. 2. Kelemahannya orang yang mencari selain daripada Allah minta pertolongan tadi Pak. Saya beri contoh. Yang kedua kelemahannya diibaratkan oleh Allah diberi contoh apa? Coba saya tanya. Di sini itu sumurnya sumur besar apa sumur bor? Kalau sumur bor itu kedalamannya sampai berapa meter Pak? 80. 80. 80 tak? 80. J. Di sini. Jalan dulu Pak. Di tempat saya cuma 4 meter. Wes misalkan saja Bapak ada sumur besar digali sampai 80 meter kedalamannya. Airnya itu mulai dari permukaan sumur sampai ke dalam itu berapa? 80 meter. Betul Pak ya? Karena permukaan air itu dari permukaan tanah 80 meter. Begitu Pak ya? Yes. Caranya bagaimana supaya saya mau bisa minum pakai air itu? Kata Al-Quran, kalau kamu minta kepada selain Allah, berdoa, memohon, berharap, itu ibaratnya orang berdiri di depan sumur, kedalamannya berapa tadi? 80 meter. Tangannya hanya meraih-raih begini. Air. Airnya bisa sampai ke sini Pak. Tangannya dibuka begini. Airnya nggak bisa ke sini. Sampai diberi contoh oleh Allah itu kayak begitu. Makanya orang Islam itu kembalinya ke Allah. Jangan minta kepada selain-selainnya itu. Di dalam Al-Quran juga diterangkan lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'.
illa kabasiti kaffaihi ilal ma' liyablugha fahu, seperti orang yang membuka tangannya untuk meraih air. Wa ma huwa bibalighihi, dan air itu gak akan sampai ke mulutnya, karena caranya begitu. Nah, sudah dua. Coba tanya, baru dua. Mengapa Allah kok sampai memberi perumpamaan bahwa orang yang memohon berdoa kepada selain dari Allah itu diibaratkan satu, lalat yang mengambil makanan dibawa pergi, kita nggak bisa ambil lagi. Yang kedua, diibaratkan orang yang mau mengambil air, kedalamannya 80 meter, pakai tangannya dibuka-buka begini, berarti airnya nggak bisa masuk ke sini. Pertanyaannya, mengapa Allah memberi contoh kayak begitu ini tadi? Dua. Ini ada 4 yang saya mau sebutkan, tapi 2 saja dulu. Selain Allah lemah. Lah iya, selain daripada Allah itu lemah, maksudnya orang itu diberi contoh yang bermacam-macam supaya orang itu mengerti. Kira-kira pakai bahasa Jawa, wong pendidikan dari ini gak ngerti ya kadang-kadang bahasa ini. Betul Pak ya? Ini dikandani model ini gak ngerti ya kadang-kadang model yang lain lagi. Betul Pak ya? Allah sudah memberikan contoh 2 macam itu tadi. Makanya dulu para sahabat, para tabi'in itu mintanya kepada Allah kekuatan, ukhuwahnya jadi kuat, akidahnya kuat, ibadahnya istiqomah, menang umat Islam. Sampai ini sore ini tok kalah bolak-balik. Isoi gimana tadi Pak? Ya, semangat kok ya, tapi kalah. Ya, yang ketiga, Bu, ini ibu-ibu yang hafal biasanya. Ada binatang yang cara membuat rumahnya itu bendanya, barangnya diambilkan dari dirinya sendiri. Ada binatang yang cara membuat rumahnya, kalau burung membuat rumahnya kan ambil barang dari yang lain, rumput ini ilalang dibawa ke situ dibuat sarangnya, begitu Pak ya. Ini ada binatang yang cara membuat sarangnya bukan benda barangnya dari lain, tapi dari dirinya sendiri. Binatang apa? Laba-laba. Apa? Laba-laba. Laba-laba. Ini tandanya orang yang biasa ngaji ini tadi. Ya, laba-laba. Ada nggak di dalam Al-Quran Pak surah laba-laba? Bahasa Arabnya apa? Syaratnya laba-laba itu dipakai rumahnya nggak Pak? Sekaligus juga sebagai jaring untuk menangkap apa? Pangsanya. Tempatnya dia berteduh, bertengger di situ Pak ya. Misalkan alhamdulillah orang iseng datang ke situ pakai jari saja kelingking, dirusak begini, rusak nggak? Ada kekuatannya Pak? Yang ketiga, orang itu didhawuhi oleh Allah, itulah lemahnya. Makanya la haula wala quwata illa billah itu jangan dilafalkan saja, dipikirkan lalu diamalkan. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 sudah dijelaskan, matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya, perumpamaan orang yang mencari perlindungan selain daripada Allah, kamatsalil ankabut, seperti apa? Ankabut, laba-laba. Ittakhadhat baitan, yang membuat rumah berjaring-jaring Pak. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, selemah-lemah rumah yaitu rumahnya apa tadi Pak? Ankabut. Sudah 3. Allah itu saking pentingnya memberi pengertian dan pelajaran kepada manusia. Tadi seperti lalat, yang kedua seperti orang mengambil air, yang ketiga seperti orang membuat sarangnya apa? Laba-laba, sangat lemah. Nah, baliklah kepada Allah, sholatlah dengan baik, akidahnya dengan baik. Yang terakhir, yang keempat, Pak, kalau saya menjatuhkan benda dari saya, kok biasanya ini saya jatuhkan dari sana, jatuhnya mana? Kalau ada orang dinaikkan, diajak naik helikopter atau pesawat,
masjid berdoa, yakin sama Allah. Tapi tidak yakin saja, sudah saya sebutkan dari salah satu contohnya. Ustaz, kalau kita kembali kepada Allah ada kekuatan, ada apa? Gimana caranya? Tolong setiap umat Islam menganggap sesama saudaranya sebagai ukhuwah. Contohnya, kuat nggak Pak? Kira-kira Pak? Sebagai saudaranya. Tapi berbeda ya Pak Ustaz? Tidak apa-apa. Bedanya gimana Pak? Di sini sholatnya kalau terawih 11, di sana 23. Beda Pak ya? Lalu panjangan milih yang berapa Pak? Saya milih yang 11 Pak Ustaz, supaya cepat mari. Loh, apa pasti yang 11 itu cepat mari Pak? Beda nggak apa-apa. Tapi kalau perbedaan itu tidak menganggap orang lain sebagai saudara, itu kelemahan. Betul nggak ya? Nah, kelemahan orang itu tadi, ya, yang keempat yang dimintakan kepada selain daripada Allah, sampai Allah memberi contoh ibarat orang yang dijatuhkan dari atas langit, jatuhnya ke bawah, lalu diterpa angin kemana saja, atau di bawah apa? Gunung. Tergantung membawanya kemana, bisa jatuh kemana-mana. Namanya orang jatuh dari atas, bahasa fisikanya ada gravitasi bumi, maka orang itu tidak punya kekuatan, bisa diterpa angin kemana-mana, bisa dibawa ke mana-mana. Halo? Saya mau kasih contoh, enggak enak. Kenapa ya? Betul apa-apa? Betul apa-apa? Ini ada orang gagah, ganteng, duitnya banyak, punya jabatan. Tapi akidahnya lemah, tidak istiqomah. Bisa dibawa kemana-mana Pak orang ini? Pak, jangan saya ngomong. Kenapa? Rumahnya mana? Alamatnya ini. Besok saya kirim mobil Al-Fatah. Apa? Al-Fatah. Mobil Al-Fatah. Ada nggak mobil yang namanya Al-Fatah? Baru Pak? Baru nih. Terus apa? Saya tolong direwangi. Sampai ngomong ini. Menurut pesanan saya. Manut ya orang ini kira-kira Pak? Pedo nggak kira-kira? Itu nyatanya. Ibaratnya Allah tadi orang dijatuhkan dari tidak punya kekuatan. Kalau akidahnya ini nggak baik, sahadatnya nggak baik, diajak sana ngomong sana, waktunya begini ngomong begini, waktunya begitu ngomong lain macam-macam. Lah kalau umat Islam itu istiqomah semuanya, tidak Pak? Yang halal ya saya katakan halal, yang haram ya haram, saya nggak bisa ada. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Coba saya terakhir. Ayat mau terakhir. Mohon maaf, ini tidak bermaksud nasihat. Saya masih menyukai ceramah-ceramahnya Profesor Dr. Buya Hamka. Bapak-bapak, panjenengan dan seusia saya mesti menangi Profesor Dr. Hamka. Menangi. Pernah jadi ketua majelis. Pada periode beliau menjadi ketua majelis ulama, ada fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama. Betul kan? Apa dia antaranya fatwanya? Natalan bersama itu tidak boleh dan hukumnya apa? Haram. Mohon maaf, saat itu ditekan nggak Buya Hamka suruh mencabut. Dengan nggak bersani nggak apa istilah Daniel yang kesuwen ya. Suruh cabut lah, nggak mau. Lebih baik saya mundur dari ketua majelis ulama daripada saya mencabut fatwa yang menurut saya benar. Wah, ganteng. Kalau semua umat Islam begitu, kira-kira kuat nggak kekuatannya umat Islam ini? Sampai Buya Hamka wafat, Buya yang meninggal. Waktu itu Menteri Agama Pak Alam Shah Ratu Pragira Negara. Beliau mewakili pemerintah memberikan sambutan di makamnya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Buya Hamka adalah ulama besar. Buya Hamka adalah tauladan kita semuanya.
Buya Hamka terus dilanjutkan, tidak ada masalah dengan pemerintah sedikit pun, tidak ada gesekan dengan pemerintah sedikit pun Buya Hamka dengan kita sampai Buya wafat. Nah ini sampai sekarang haru nggak namanya? Haru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.